Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Ketemu lagi sama saya di channel kita Donald Pandi. Sekarang ini kita akan mereview batang kimeng. Nah, ini kimeng ini kita dapat dari teman kita. Jadi kita pilih karakter dasarnya ini untuk teman-teman bonsai pemula. Jadi saya kasih tahu, ini karakter batangnya ini bagus sama bonsai, tegak berliuk. Ya, ini akarnya ini masih kita program. Nanti ada tahap berikutnya di video kita berikutnya tentang pemrograman akar. Kali ini kita akan menjelaskan cara pengambilan percabangan dan pengawatan cabang yang akan kita ambil. Mari sahabat bonsai tonton terus channel kita, dan ini sebagai contoh awal untuk teman-teman bonsai apabila bertemu karakter batang seperti ini. Ayo, ini bonsai sudah kita pruning dan sudah kita pilih percabangannya. Ini nantinya kita terapkan percabangan seperti apa, dimensinya itu nantinya itu akan kita review di berikutnya. Cabang-cabang kenapa kita ambil di cabang depannya seperti ini nanti akan saya jelaskan. Baik bonsai, ini percabangannya ini itu membutuhkan kawatan nomor 2 karena sesuai dengan percabangan yang akan kita ambil. Ini kan cabangnya itu kan belum begitu sangat besar, jadi cepat untuk bahan kimeng kita adakan pengiringan. Terus sahabat bonsai, cara pengawatannya seperti ini, jangan sampai ujung sini, cukup setengah, karena nanti tahap peliukan kita yang kita ambil itu seperti ini, dan ini akan kita los lagi sesuai dengan besar batangnya nanti. Ini prosesnya ini bisa makan waktu 8 bulan karena kimeng ini selain dia cepat besar dan pengawatannya juga harus benar-benar sesuai dengan garis batang alur dari makanannya itu. Ya, jangan percabangannya itu menyelangi dari alur makanan perakarannya dia. Terus kalau selesai, untuk percabangan yang kecil seperti ini itu kita urungkan pengawatannya karena belum bisa kita kawat, ukurannya masih muda. Itu kenapa kita ini juga kita potong daunnya, karena kita tahu rangkanya seperti apa. Untuk pengetahuan awal seperti ini, itu santai saja bonsai untuk pengawatannya, jangan terburu-buru, sesuai dengan cabang anakan, karena kan akarnya masih belum kuat. Ini kan baru ini, dari penanaman juga ini sekitar 4 bulanan. Walaupun akar kimeng cepat banyak di medianya, itu jangan terburu-buru untuk penguatan yang lebih ekstrim, karena akar juga kimeng juga itu ketahanan akarnya itu tidak sama dengan tikus-tikus yang lainnya. Dia lebih rentan bonsai. Yang bilang kimeng itu kalau potong tancap itu hidup, belum tentu bonsai, karena media kimeng itu selain poros, nutrisinya juga harus bagus, dan kebanyakan air juga dia tidak bertahan lama. Bagusnya itu memang kita atur penyiramannya, kita atur pemupukannya pun kita atur juga. Kalau awal penanaman itu yang di review kita sebelumnya itu jangan kita pakai pupuk, karena untuk akar yang baru itu tidak bertahan dengan pupuk yang kita kasih. Itu pun memang ada aturannya kan, ya, pupuk itu seperti apa yang dipakai. Nah, sifat pupuk ini kan penyuburan itu
panas kan, yaitu artinya perangsang akar. Perangsang akar itu gimana? Tua dulu akarnya, lama dulu, kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan itu boleh. Kecuali kita dapatnya itu memang akarnya sudah lama, sudah ada, dan pohonnya pun setengah jadi, itu enggak masalah. Jangan pohon yang baru. Sebenarnya tuh banyak kejadian tuh, banyak sekali di teman-teman bonsai yang pernah dicoba. Ini saat bonsai, kalau kita tapo wiringan itu jangan terkena mata tunas, karena nantinya kalau sudah besar, pembesaran anak cabang itu nantinya kita potong kan bukan sampai ujung sini, kita pakai per buku, per mata tunas, seperti yang review kita sebelumnya itu pernah kita kasih tahu kepada bonsai di luar sana. Jadi ini seperti ini. Nah, ini penguatannya itu jangan sampai terkena mata tunas. Itu cukup setengah pengawatannya, karena ini untuk pengawasan berikutnya, pembesarannya seperti itu yang bonsai. Ini bonsai rangka untuk percabangan batang yang sudah kita pilih, batang utamanya dan percabangan itu sangat penting sekali bonsai untuk menentukan anak cabang, bentuk rangka, hasilnya itu seperti apa. Jangan mudah, untuk kita harus ada juga safety-nya, percabangan yang memang harus kita lebihkan nantinya, safety seperti ini. Itu karena kala setelah kita kawat ada tunas yang tidak bertahan lama, artinya ada tunas yang mati, jadi bisa kita buang, dan safety-nya ini itu kebanyakan. Itulah yang di vlog-vlog ataupun di review yang banyak mungkin sobat saya tonton, itu batang yang sudah jadi masih cabangnya dipotong. Karena apa? Itu kebanyakan itu safety-nya. Itu hasilnya seperti apa, penyelesaiannya itu, karena bonsai ini tidak ada habisnya, tidak ada penyelesaiannya. Nah, ada terus untuk kedepannya itu dimensinya seperti apa, bonsainya itu harus kita lihat seperti apa bentuknya yang akan kita, sampai terapannya itu menghasilkan seni yang tinggi bonsai. Pengawasan itu santai aja bonsai, seperti ini, jangan terburu-buru, dan pengawasannya juga jangan sampai terkena mata tunas seperti yang saya bilang. Itu karena mata tunas ini kan titik tumbuhnya bonsai untuk pembesaran cabang, ataupun anak cabang seperti ini kan anak cabang nih, cabangnya udah besar seperti ini, berarti ini anak cabang. Itu ini cabang, ini anak cabang bonsai. Jangan itu kan, ada tahapannya. Pengawasan di cabang, cabang. Dan penguatannya seperti itu juga. Bebas. Kalau penguatan tuh bebas, seperti apa. Cuman enaknya itu harus rapi. Ada sih yang bilang, kok pengawatannya itu kenapa sih liukan nggak lurus? Kan ada tuh, ada yang lurus seperti ini, ada liukan. Nah, itu saya harus tahu. Coba dilihat, yang enak dilihat tuh percabangannya seperti apa. Pasti liukan kan, itu daripada yang lurus. Yang penting enak dilihat. Terus sesuai dengan karakter batang. Boleh kita penguatannya lurus, itu sesuai dengan karakter batang juga. Dan liukan juga boleh sesuai dengan karakter liukan pada indukannya, batang utamanya. Itu bonsai. Jangan nantinya itu kan wah liukannya terlalu ekstrim misalnya. Itu sah-sah saja, asalkan pembagian di rantingnya nanti harus pas. Itu ruangnya itu harus pas ya, seperti itu bonsai.
ini masih lama sih sahabat bonsai, bisa 2 tahun lagi ini, karena kita masih tahapan penyuburan juga, programan akar. Nanti ini kita review berikutnya itu akar. Nah ini baru kita potong. Ini awalnya itu panjang segini, panjangnya itu, jadi kita potong pendek seperti ini. Boleh kita motong akar apabila akar yang di dalam sudah banyak, sudah penuh, itu nggak apa-apa, potong langsung, ini nggak masalah. Kan di review anting putri kita kemarin kan, nanti kita contohnya di unput yang udah kita review, memang kan panjang-panjang tuh akarnya, nanti kita potong pendek. Nah itu sebagai pembelajaran untuk bonsai pemula. Ini akarnya nanti banyak, ini himeng mudah, kita luka di bagian akar besarnya ini nanti akan tumbuh itu. Sebenarnya penguatannya ini itu santai aja. Karena apa? Karena untuk penguatan itu tidak perlu terburu-buru. Terus penguatan ujung sama ujungnya ini kenapa disatukan secara langsung penguatannya dari sudut kanan ke kiri? Karena untuk penekanan liukan, untuk pergerakan percabangan kita meliuknya itu jadi kokoh, tidak ada, jadi ada kekuatan dan tidak tergeser ataupun tidak merusak ketiak cabangnya ini. Jadi harus kokoh dulu, penguatan kita harus kokoh seperti ini. Nah, kita mudah seperti ini, nggak apa-apa. Jangan penguatannya itu pendek lah, paling nyantuk tuh di sini misalnya, tuh penguatan seperti ini, kasih tahu. Nah, seperti ini, kasih tahu. Ya, yang penting itu kan kebanyakan seperti itu. Ini disarankan itu jangan seperti ini, dia masih bergerak, ininya masih bergerak. Itulah kebanyakan mata tunasnya itu nyabut bonsai, lepas dari badan batangnya. Itu lepas dari badan batangnya, batang utamanya. Jadi benar-benar harus kita pelajari itu. Mudah kok. Nah ini saya kasih contoh lagi, jadi bonsai nggak bingung. Itu penguatannya itu dari cabang ke cabang. Itu sangat perlu sekali sobat bonsai. Jangan sampai tidak tahu cara penguatan yang lebih bagusnya seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini cabang yang besarnya ini kita kawat dulu itu, dan mata tunasnya kan nggak terkenal dengan kawatannya ini seperti ini. Nah, terus ini kita tarik, rapatkan dulu di badan batangnya, rapatkan dulu, terus baru kita kawat seperti ini. Nah, mata tunasnya nggak kena tuh, itu boleh. Jadi mudah kita, dan ininya nggak nyabut nih, nggak lepas hati dari badan batang seperti itu. Itu pelajaran yang benar-benar saya juga lama sekali itu baru tahu bahwa harus penguatan seperti itu. Dan kalau batang sebesar, cabang udah sebesar ini, itu kita boleh pakai kawat 3 ataupun kawat 2, dan bisa didobel seperti ini sahabat saya. Ini double seperti ini. Ini potong lagi. Ini dikawat lagi seperti ini. Itu di depannya. Asalkan tidak mengganggu mata tunas, ya. Karena nanti yang kita pakai itu jaraknya itu pasti yang ini, yang di sini jaraknya itu. Karena ini kan cabang itu harus kosong, kecuali kita nanti perlu untuk menutupi ruang kosong pada pohon itu, boleh. Ada yang tumbuhnya di sini misalnya kan, sini kosong, itu boleh juga diambil, asal jangan di bawahnya itu, di sampingnya itu boleh, walaupun dua mata tunas berdekatan seperti ini, itu boleh.
Artinya untuk menutup kekosongan pada hasil puncak pada bonsai yang akan dipulkan perantingan dan pecabangan. Ini kan ada bekas kawatan. Jadi lebih baik kita jangan menyilang seperti ini, merusak kambiumnya nanti seperti ini kan. Itu jangan bonsai. Lebih baik, lebih bagusnya itu sesuai dengan alur kawatan awal seperti ini. Ini yang di cabang besarnya dulu bonsai, pengawatannya seperti ini dulu. Rapikan seperti ini kawatannya. Nah, baru kita ambil keputusan untuk pengawatan yang akan kita ambil. Oke, bonsai, saya teruskan tadi. Ini kan cabangnya ini ada pembesaran yang lainnya itu karena dari awal sudah ada pohon ini kemarin sudah setengah jadi juga, karena mungkin lama di ground di luar mungkin kurang perhatian lah kalau kita sekarang ini. Jadi batang ini sempat ngedrop. Jadi itu cabang-cabangnya ini udah banyak yang sudah sesuai, tapi ini akan kita pilih lagi, dan cabangnya ini kita perlu pengelosan agar seimbang dengan percabangan atas. Di review kita sebelumnya kan besar sedang ke atasnya itu harus seimbang sesuai dengan besar batang sampai ke kecilnya itu. Jadi proses bonsai itu memang memakan waktu yang sangat lama. Walaupun batang kimeng ini mudah besar percabangannya, tapi sangat sulit untuk mengambil keputusan di rantingnya. Itu kimeng itu harus hati-hati bonsai. Jangan itulah kalau di luar sana itu di perantingan kimeng itu sangat cepat diambil keputusan. Apabila dia tumbuh di cabangan sini memang harus diperlukan, itu tidak dipotong, langsung diambil. Terus ini masih mengganjal. Nah, ini akan kita buang. Kita buang. Kita mengganjal karena besarnya tuh tidak seimbang. Ini kalau mungkinnya nanti kalau anakan cabangnya nanti langsung kita jadikan, karena itu udah mantap, udah besar. Itu. Jadi ini tahap pengelosannya ini bisa 2 tahunan ya, untuk mengimbangi cabang yang lain. Itu. Walaupun ini gerak dasarnya ini, kalau ini kita potong itu memakan waktu lama sekali juga, karena gerak dasarnya ini seperti daerahnya ini kan belum penuh menyimbangnya.
boleh untuk kita, kalau kita potong di sini juga boleh. Lebih matangnya seperti ini sahabat saya. Jadi tahu kan, ini kan belum cocok karena lehernya ini itu besar di sini. Jadi ini harus kita ambil keputusan tuh di sini. Jadi ini kita potong. Ini sebagai pelajaran penting ini. Jadi sesuai besar dari bawah, terus geraknya seperti apa, harus tirus dia ke atas. Kebanyakan kalau kita ketemu potong ini, waduh sayang, ini udah bercabang seperti ini, tapi dia tidak pas dengan pencabangan yang lain. Oke lah, yang seperti ini udah ada, nggak masalah. Kalau kita buang juga belum tentu, kadangnya kimbangnya susah juga tumbuh di badan batangnya. Jadi ini kita ambil. Untuk menentukan puncaknya tuh kita harus berani ngambil keputusan. Kita harus memotong di bagian sini. Walaupun ini sudah kita gegep, kita itu sudah kita salep, tapi kita ambil keputusan yang tepat. Ada yang benar dan ada yang lebih benar itu seperti apa? Ini tuh mata tunasnya di sini, puncaknya ini. Nah, ini kenapa kita potong tepat di sini? Karena kita untuk membuat puncaknya nanti, perantingnya itu dari besar ke kecil itu dapat sesuai dengan saya bilang tadi, tirusnya itu kecil. Itu. Jadi nantinya kalau tumbuh mata tunas di sampingnya ini, itu udah kita ambil. Dan ini bentukan leher baru, itu nggak masalah. Yang penting pohonnya itu benar-benar maksimal. Bentuk dan karakter yang harus kita ambil itu harus bagus. Ini pemotongannya ini harus miringnya seperti ini, itu nggak masalah. Cekungnya ke dalam juga ada masalah. Karena apa? Karena untuk percabangan kimeng itu kambiumnya besar dan cepat besar pada percabangannya. Jangan takut untuk mencekungkan bekas potongan yang sudah ada seperti ini. Ini kita cekungkan lagi ini, karena kambium kimeng sejenis beringin itu mudah untuk menutup bekas potongan atau bekas gigitan seperti ini. Ini khususnya pohon yang seperti ini, khususnya itu untuk ficus. Lepas dari ficus ataupun sejenis waru juga kita harus hati-hati, karena waru juga kalau kita potong seperti ini, akarnya belum siap, itu akan mati, dia akan buruk sampai ke badan batang. Jadi untuk kelas ficus itu enggak masalah, tapi ingat akarnya harus kuat dulu. Akar pohonnya ini harus kuat dulu, jangan baru tampil itu kebanyakan loh, ya kan rusak. Itu rusak. Nah ini masih lama ini, kita tunggu lagi, kita 2 bulan lagi nih. Bagusnya itu besarnya seperti ini, tapi nggak masalah ini juga ya, nggak masalah lah, karena tikus mudah, asal jangan seperti ini.
sayang, dia masih tahap penyemburan lagi soalnya. Terus ficus sahabat bonsai itu bisa untuk misalnya cabang kurang di sini, cabangnya misal kita kurang di sini, itu bisa saja kita tempel seperti ini, seperti yang video kita kan di Unfood itu ada tempelan di badan batangnya yang tidak tumbuh mata tumbuh yang diperlukan, itu boleh seperti ini. Dari sini misalnya ada mata tumbuh di sini, bisa disambungkan sini, tempel seperti ini untuk percabangan yang menutup di sebelah sini. Tapi ini sudah ada sabun saya, ini ada percabangannya, ini ada, ini bisa menutup ke sini, itu nggak apa-apa karena itu di belakang, karena sudut pandangnya itu dari sini itu. Nah, setelah potongan ini Pak bisa kasih salopnya terkambium supaya tidak ada penguapan ataupun saya. Baiklah sahabat bonsai, saya sudah kita mereview percabangan pohon cimeng ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat bonsai. Ya bonsai, tonton terus di channel kita di video-video berikutnya. Oke sahabat bonsai, bye.